untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Dewan Pendiri, Ketua, jajaran pengurus FKPPAI yang pada kesempatan ini bisa berkumpul. Kehadiran kami telah disampaikan oleh Pak Ketua, person dan jabatan kami masing-masing. Jadi kami kilas balik ya, istilahnya kunjungan Bapak ini kami tanggapi dan kami berkunjung ke tempat Bapak. Cuma berkunjungnya agak terlambat, minta maaf. Iya, kami mohon maaf. Sedianya kami pagi sedianya sudah perkiraan kami hadir di tempat ini setelah menyelesaikan pertemuan. Memang ada rencana pertemuan dengan pimpinan, hanya memang pimpinan itu tamunya udah habis-habis. Jadi kami menunggu kurang lebih hampir 3 jam ya, 3 jam di Kejaksaan Agung. Kami dari Badiklat di Kejaksaan Agung 3 jam. Lagi kantor di Kejaksaan Agung itu punya AC sentral, jadi kepala agak pening, tidak bisa diberhentikan, dinginnya luar biasa. Tapi tidak ada masalah, saya rasa ini suatu rancangan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kita pada sore ini bisa ketemu. Perlu kami sampaikan, memang kami sebagai Ketua Bakor Pakem yang melandasi adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Yunto sebagai pelaksanaan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 disempurnakan lagi, di mana intinya kami melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, aliran keagamaan, bahkan langkah-langkah penodaan agama. Ini fungsi tugas kami dan kami bekerja sama dengan lembaga terkait, di mana kami telah berkolaborasi dalam rangka mengedepankan, mensejajarkan para umat penghayat kepercayaan. Mengingat ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 97 tahun 2016, di mana awalnya identitas penghayat itu tidak diakui di dalam dokumen negara yang salah satunya KTP. Namun dengan putusan MK ini menganulir Undang-Undang Nomor 23 tentang sistem kependudukan, sehingga mereka berwenang untuk itu. Tentunya kegiatan penghayat kepercayaan ini punya dua sisi, di mana kegiatan secara individual yang dipertanggungjawabkan person per person maupun organisasi masyarakat. Maka ada 3 elemen penting yang harus dijalani di dalam pembentukan suatu ormas yang menjadi legalitas terhadap individu penghayat kepercayaan. Kenapa dikatakan demikian? Agar tidak terjadi nuansa penodaan agama, sehingga diluruskan ormasnya itu terdata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah melalui pencatatan di Kesbangpol, tercatat di ADRT-nya tercatat di Kumham maupun juga di Kementerian Dalam Negeri. Tadi saya sudah bicara kepada yang mulia Dewan Pendiri, masih belum ada kejelasan. Kegiatan ini merupakan bagian dari masyarakat adat. Tentunya ini juga domain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu ada tercatat, terdaftar, yang artinya ada di dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di mana ini adalah bagian daripada budaya negara yang ada di Nusantara. Tentu bukan hanya mencatat saja, tentu kegiatannya dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, termasuk pelestarian kitab-kitabnya maupun tempat pusaka ataupun rumah yang menjadikan persinggahan yang dianggap dikeramatkan. Nah, sementara kami pribadi menilai ini sangat memprihatinkan. Banyaknya kitab-kitab yang bermakna historial yang mungkin di tempat lain sudah tidak ada, kurang terawat. Oleh karena itu, kami berharap Ketua FKPPAI ini
intens melakukan kolaborasi pertemuan dengan Kemendikbud. Kira-kira yayasan kita ini sudah terdata, tercatat ADRT-nya di keormasan, di Kesbangpol setempat, tercatat di badan hukumnya, karena ini masalah bicara badan hukum, nanti kalau tidak tercatat di Kumham, ini akan menjadi duplikasi dari pihak-pihak lain, ini membahayakan. Begitu juga keormasan yang tercatat dan terdata di Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir, sebagai pengelolanya, pelaksana itu adalah di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Kami dalam waktu dekat kemungkinan juga akan berkoordinasi kepada mereka. Mohon kiranya Pak Ketua berkenan men-share dokumen-dokumen apa yang kira-kira kita miliki agar kami tanyakan sampai sejauh mana, dan juga kalau memang rumah persinggahan ini dianggap suatu hal yang khusus, yang punya nilai historial dengan tempat-tempatnya dan segala peralatannya, sudah sampai sejauh mana terdata. Kalau ini sudah berbicara di atas 50 tahun, tentu ini merupakan bagian dari cagar budaya. Itu dilindungi oleh undang-undang juga, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 7 ya, tentang cagar budaya. Ini berkaitan semua, tentu dengan dilindungi, tentu ada pemeliharaan juga. Inilah harapannya, dengan adanya terdata dan tercatat, kita punya bagian untuk mendapat jatah pemeliharaan baik dari pemerintah kota, provinsi maupun kementerian. Kalau enggak ya seperti yang mulia mengatakan, ya ada urunan kecil setiap kegiatan. Sementara ini punya nilai historial yang tinggi sebagai pelestarian masyarakat adat. Di mana disampaikan ini ada berkaitan legalitas seseorang yang tercatat menjadi bagian keraton sampai ke Malaysia pun dilegalitaskan di sini. Berarti kepercayaan masyarakat adat nasional maupun internasional terhadap lembaga kita ini diakui. Nah, jangan pengakuan ini hanya sepihak, sehingga kita tidak punya otoritas untuk mengembangkan pemeliharaan. Mungkin itu bagian yang sangat penting. Seperti yang disampaikan juga tentang RUU KUHP. Memang di sana saya juga tidak tahu sampai sejauh mana dikatakan keahlian yang berbau kebatinan akan menjadi suatu pelanggaran. Tapi yakinlah, selama kita mempunyai ridho dari Sang Kuasa, karena ini kan merupakan indera keenam dari masing-masing manusia yang diciptakan oleh Tuhan, mungkin ada kelebihannya dalam rangka mengobati, menangkal, dan segala macam. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Sepanjang memang tidak bisa dibuktikan bahwa kita melakukan kejahatan, mungkin itu akan sulit pembuktian daripada unsur-unsur dimaksud. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa ini baru rancangan. Masih panjang perjalanannya. Karena ini berkaitan juga dengan hukum beracaranya, yang toh juga sudah lama. Dalam skala prioritas apa, sudah masuk prolegnas juga belum selesai-selesai. Ya, kita harap kita berdua bersama-sama, karena ini adalah warisan leluhur. Apa keahlian tentang yang dikatakan dukun tadi maupun paranormal dalam kata halusnya, ini adalah warisan leluhur. Saya rasa di bagian dunia manapun ada, cuma tata caranya yang berbeda-beda. Memang kalau kekuatan black magic itu mempunyai suatu kekuatan yang membuat pelanggaran terhadap pidana. Tapi sepanjang itu, saya juga nggak paham ya mana ilmu hitam, mana ilmu putih. Tetapi sepanjang itu perbuatan baik sebagai langkah pengobatan yang sifatnya memang supranatural, saya pikir juga sulit untuk dibuktikan bahwa itu suatu kesalahan. Namun ada fiksi yang tergambarkan manakala nilai ukurnya. Karena supranatural ini tidak punya nilai ukur. Kesembuhannya sampai sejauh mana. Kalau kalimat goib masih bisa dihitung. Karena goib sekarang sesuatu yang halus saja di zaman modernisasi ini udah pada muncul. Nggak tahu apakah itu permainan digitalisasi ataupun permainan alat-alat gambar. Nyatanya kalau ada kita lihat di Instagram,
makhluk kuntilanak. Itu sudah mulai ada gambarnya. Dan para pencari gaib, mungkin juga kita sudah pernah lihat, di Indonesia ini ada timnya. Di luar negeri ada timnya. Sampai mencari ke tempat-tempat keramat, keberanian diuji dan segala macam. Tentunya ada hal-hal yang gaib itu memang ternyata ada. Nah, ini dominasinya pada sasaran yang bola liar kah, atau memang menjadi tertuntun dan rapi? Ya, kita berharap itu sebagai tuntunan yang rapi dan baik. Artinya kita sebagai bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang kita miliki, yang diberikan dari Sang Penguasa alam gaib ataupun Sang Penguasa yang Maha Tunggal, yang memiliki bumi dan langit serta isinya ini, kita manfaatkan untuk kebebasan ataupun kesejahteraan dari bangsa dan negara. Ini intinya. Jadi saya pikir, terima kasih Pak Ketua, kami dipersilakan hadir. Kami juga berharap kegiatan ini dapat berjalan tidak sampai di sini dan mempunyai legalitas yang mungkin akan tercatat di depan pintu sana, yang menjadi legalitas. Jangan sampai kegiatan kita dianggap penodaan. Nah, ini yang berat. Kenapa penodaan? Karena tata cara kepercayaan kepada Tuhan itu semua mirip-mirip, baik dengan label agama maupun penghayat kepercayaan. Rutinitas kepercayaan ataupun supranatural hampir mirip-mirip dengan rutinitas keagamaan maupun kepercayaan. Semua beda-beda tipis, yang tujuannya menurut saya pribadi itu kepada yang di atas. Oleh karena itu, ada istilah katanya di label bis itu, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Maka ada batasannya. Tentu kita segera melegalitaskan kita punya perangkat budaya ini agar tidak disalahartikan. Ya, bersyukur kita pada kesempatan ini masyarakat sekeliling masih memaklumi. Ada di tempat-tempat lain menganggap ini suatu ajaran sesat. Ada yang baru-baru ini kita ketemukan seseorang yang mengaku dirinya dewa matahari dan menjelek-jelekan agama tertentu. Ini akan menjadi masalah. Untungnya temuan terakhir ternyata dia adalah bagian dari orang yang sakit jiwa, sehingga hapuslah dia. Nah, yang jadi repotnya adalah apabila dia bukan orang sakit jiwa, kembali dia dihadapkan pada undang-undang yang menyangkut penodaan agama. Nah, inilah yang menjadi garis besar kenapa penghayat kepercayaan itu dibatasi. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah kepercayaan yang sebagaimana diajarkan dalam agama. Langsung dibatasi. Begitu juga masyarakat adat kita ini harus terlegalitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin yang virtual bisa mendengar. Semoga ini dapat berjalan dengan baik, karena kegiatan adat ini panjang sekali dalam 1 tahun. Ada malam satu suro, mungkin apalagi kegiatan lain. Yang baru-baru ini di Idul Adha ada kegiatan di Demak itu cuci keris. Ini kan ritual, salah satu kegiatan, dan kebetulan juga mereka juga melapor kepada saya tentang kegiatan yang dilakukan. Saya diundang untuk hadir, cuman masalahnya saya pada saat itu cuti, berada di posisi di Sumatera. Jadi itulah sebagian apa yang merupakan kaitan tugas, dan tentunya ini adalah bagian tugas dari Pak Kasubdit pengawasan aliran kepercayaan, yang sebentar lagi kami akan melakukan pertemuan juga. Lapor pakem istilahnya, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan tingkat pusat, akan membidangi atau menyelesaikan ataupun fokus pada permasalahan salah satu hal-hal yang tertentu yang akan kami bahas. Itu saja Bapak, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.